Saya izin buka masker. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Wite Tung Tien. Yang saya hormati para pandita dan para pinandita, yang saya hormati Dharma Adiaksa, Ketua Sabawalaka, dan Ketua Umum Pengurus Harian PHD Pusat yang baru saja terpilih, sekaligus ucapan selamat Pak Wisnu, terpilih kembali, semoga amanah dan bisa membawa amanat organisasi dan umat menjadi lebih baik dari sebelumnya. Yang saya hormati Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bu Bintang Puspayoga, Bapak Dirjen Bimas Hindu, Pak Dr. Dirandoko Seto. Ini sahabat saya, sering diskusi dengan saya, termasuk memantau Mahasabah kali ini. Saya tiktokan terus sama beliau dan alhamdulillah kita senang, kita semua bersyukur, hasilnya menenangkan kita semua. Yang saya hormati Bliari Dipayana, Koordinator Staf Khusus Presiden. Beliau ini juga yang sering memberi masukan saya terkait dengan hubungan keumatan Hindu terutama, dan saya sungguh sangat berterima kasih, sehingga semakin banyak saya ini tahu umat Hindu dan liku-likunya Pak Ketua Umum. Alhamdulillah, sehingga Kementerian Agama ini bisa mengambil peran yang proporsional terhadap umat Hindu tentu saja. Dan saya senang karena kemarin 2 atau 3 hari yang lalu masih ada ya bisikan-bisikan begitu, dan saya konfirmasi dengan Pak Dirjen, dengan beberapa pihak, dan saya memang minta supaya jangan sampai Mahasabah ini menjadi pintu perpecahan. Seharusnya ini menjadi pintu konsolidasi dan mempersatukan kita semua. Bikin umat ini tenang, bikin umat ini nyaman gitu dalam menjalankan ibadahnya. Sebagai pimpinan tentu saja kita tidak boleh membuat umat ini selalu gelisah hanya karena perbedaan-perbedaan. Saya kira perbedaan apapun termasuk dalam Mahasabah ini, perbedaan pendapat itu biasa. Karena Tuhan pun menginginkan kita berbeda-beda. Tuhan tidak pernah menginginkan kita sama, sehingga pun kita pun diciptakan berbeda-beda. Hanya bagaimana kita bersikap dan memandang perbedaan itu, saya kira. Dan hari ini umat Hindu membuktikan bahwa umat Hindu mampu mencerna dengan baik apa yang diinginkan Tuhan kepada umat manusia. Saya memberikan selamat sekali lagi pada seluruh peserta Mahasabah yang bisa menjalankan agenda rutin 5 tahunan ini dengan baik. Sebagaimana saya pernah sampaikan beberapa waktu yang lalu, saya ingin umat Hindu ini menjadi contoh, menjadi teladan buat umat yang lain. Bagaimana ada keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan manusia, dan hubungan dengan alam. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, saya beberapa kali datang ke Bali, seringkali ini justru saya menemukan ajaran agama saya itu di Bali, di mana ketenangan, di mana kedamaian, di mana hubungan antar umat beragama yang berbeda-beda itu bisa berjalan dengan baik dan harmonis. Bapak Ibu sekalian, saya sangat bersyukur sekali lagi bahwa Mahasabah ini mampu membuktikan ya sekali lagi dan mengkonsolidasikan. Dan saya tentu berharap kepengurusan PHDI ke depan ini juga menjadi cerminan dari apa yang 2 atau 3 hari ini kita lakukan gitu ya. Meskipun tentu dalam persidangan-persidangan itu ada perbedaan pendapat. Di persidangan-persidangan ini ada yang mungkin tidak sama, itu biasa saja. Tapi setelah semua selesai, setelah semua disepakati, tentu saya berharap, kita semua berharap, ini menjadi titik awal kita untuk melangkah kembali ke depan menjadi lebih baik. Saya percaya, saya yakin umat Hindu di bawah PHDI ini, pimpinan Pak Wisnu, bisa menjalankan ini. Dan saya atas nama Kementerian Agama tentu saja tidak akan mengurangi sedikit pun komitmen Pak Wisnu terhadap seluruh umat beragama.
Jadi dari awal saya sampaikan bahwa Kementerian Agama ini tentu akan menjadi kementerian bagi seluruh agama, bukan hanya menjadi milik satu agama saja, termasuk agama Hindu. Jadi kalau di satu kesempatan misalnya acara umat Hindu gitu mengatakan bahwa kementerian ini kementerian agama Hindu, silakan saja, tidak apa-apa. Silakan diambil kementerian ini, tetapi yang lain juga harus kebagian, jangan diambil sendiri, Pak. Karena itu Indonesia ya harus begini. Kita harus berbagi, karena hanya dengan berbagi saya kira kita menjadi kuat. Dengan berbeda kita juga menjadi kuat. Dengan macam-macam sifat dan laku budaya kita, justru itu menjadi kunci bagi kejayaan Indonesia. Dan saya kira kita harus pertahankan ini sambil di saat yang sama. Sambil di saat yang sama kita tetap memperkuat keimanan kita. Berkali-kali saya selalu sampaikan kepada seluruh umat beragama, bahwa kita ini memiliki agama, kita ini beriman terhadap agama kita, terhadap Tuhan kita harus pegang erat-erat ini. Tidak boleh ada kompromi. Kita harus meyakini bahwa keyakinan yang kita pegang ini adalah keyakinan yang paling benar. Tetapi tentu tidak kemudian karena kita merasa keyakinan kita yang paling benar menyalahkan keyakinan yang dimiliki oleh orang lain. Atau dalam bahasa yang paling sederhana, kita semua ini memiliki hak. Saya memiliki hak, Bapak Ibu sekalian memiliki hak. Tetapi hak yang kita miliki, hak yang saya miliki, dibatasi oleh hak ibu bapak sekalian, dan sebaliknya hak yang dimiliki ibu bapak sekalian dibatasi oleh hak yang saya miliki. Jadi kita bersikap keras. Mari kita bersikap keras terhadap diri sendiri, terhadap keyakinan yang kita pegang, kita harus bersikap keras. Kita harus meyakini bahwa agama yang kita yakini ini benar. Tetapi di saat yang lain, sekali lagi, bersikaplah ramah tamah, bersikaplah lunak, bersikaplah lentur kepada mereka yang berbeda dengan kita secara keyakinan. Karena sekali lagi Tuhan tidak menginginkan kita ini sama. Justru dalam perbedaan ini Tuhan menginginkan kita ini saling bersilaturahmi. Kita saling bertemu, saling berkenalan, menutup kekurangan satu dengan yang lain, menutup mungkin ada yang salah gitu dari saudara-saudara kita yang lain, kita berikan nilai-nilai kebenaran dan seterusnya. Hanya dengan begitu Bapak-Ibu sekalian, sejarah juga sudah mencontohkan bagaimana Indonesia ini merdeka. Tidak hanya karena perjuangan satu umat agama saja. Berkali-kali juga saya selalu sampaikan, tidak akan ada Indonesia kalau tidak ada umat Hindu. Tidak ada Indonesia jika tidak ada Buddha. Tidak ada Indonesia jika tidak ada Kristen. Tidak ada Indonesia jika ada Katolik, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Jadi Indonesia ini milik semua golongan, Indonesia milik semua agama. Oleh karena itu, kita semua berkewajiban untuk menjaga Indonesia ini tetap utuh, Indonesia ini tetap jaya, tetap berdiri dan terus tumbuh. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, dan terakhir sekali lagi menyampaikan selamat kepada Pak Wisnu atas terpilihnya kembali dalam Muhasabah kali ini dan seluruh pengurus PADI yang sudah ditetapkan. Semoga apa yang kita perjuangkan diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan bermanfaat untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Om Santi 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 Om.